Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada room Zoom kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai para pengikut umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak Anwar Taufik Rahmat, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang kami banggakan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan tentang materi bab pernikahan, yakni membangun keluarga dalam Islam. Baik, sebelum memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mega Malia Putri, selaku moderator dengan NPM 213403124, dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Sinta Sofiatul Mutmainah dengan NPM 213403114, kemudian ada Chelsea Oktaviani dengan NPM 213403115, kemudian ada Ifki Nurfadil Yasir dengan NPM 213403120, dan ada Anissa Aulia Syafitri dengan NPM 213403122. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang definisi pernikahan. Baik, secara etimologi, pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu al-nikah yang bermakna al-wati, bersetubuh, al-damu wa al-tadakul, artinya berkumpul memasukkan, dan al-aqad artinya perjanjian. Secara terminologi, perkawinan itu adalah ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmat. Sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan persiapan fisik dan mental untuk melaksanakannya. Kemudian hukum pernikahan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dikatakan wajib apabila seseorang itu memiliki kemampuan untuk menikah, memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri, dan kondisi syahwatnya begitu besar, sedangkan ia tidak bisa mengendalikannya dan khawatir akan terjerumus kepada perzinahan. Kemudian dikatakan sunnah apabila seseorang yang memiliki hasrat untuk menikah, namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus kepada perzinahan. Kemudian dikatakan mubah apabila seseorang itu memiliki kemampuan melakukan pernikahan dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri, namun tidak memiliki dorongan syahwat yang mendesak atau tidak akan jatuh pada perzinahan. Kemudian dikatakan makruh apabila seseorang itu memiliki kemampuan untuk menahan diri untuk tidak melakukan zina, tetapi ia tidak memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kewajiban dirinya kepada pasangan, kemudian keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta bertanggung jawab atas kewajiban dirinya kepada pasangan dalam rumah tangga. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya yaitu syarat dan rukun pernikahan serta tujuan pernikahan yang akan dijelaskan oleh Sinta Sofiatul Mutmainah. Kepada Sinta, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi terkait syarat dan rukun pernikahan serta tujuan pernikahan. Yang pertama ada syarat dan rukun pernikahan, yaitu terdiri dari yang pertama ada calon pengantin. Calon pengantin ini terdiri dari mempelai laki-laki dengan syaratnya yaitu beragama Islam, laki-laki jelas diketahui orangnya, tidak dipaksa, tidak sedang berihram haji dan umroh, bukan mahramnya, tidak dalam keadaan masih berisi, dan tidak mempunyai istri yang haram dipoligami. Kemudian ada mempelai perempuan, yaitu syaratnya adalah Islam, terang perempuannya, terang orangnya, sepertujuan darinya, tidak sedang berihram, bukan mahramnya, tidak bersuami atau dalam iddah orang lain, dan belum pernah dilian atau dituduh berbuat zina oleh suaminya. Kemudian yang kedua ada wali, mempelai perempuan. Wali merupakan orang yang memiliki hak secara syara untuk menikahkan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Syarat seorang wali diantaranya yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak dalam perjalanan ihram. Kemudian yang ketiga ada saksi. Saksi merupakan dua orang yang menyaksikan secara langsung proses akad pernikahan. Syaratnya yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil, tidak dipaksa, dan dapat melihat, bicara dan mendengar serta paham maksud akad tersebut.
Kemudian yang keempat ada akad nikah. Akad nikah yaitu perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Akad nikah ini wajib dilakukan ijab kabul dengan lisan. Adapun bagi tunawicara dapat dilakukan dengan isyarat yang bisa dipahami. Ijab merupakan pernyataan penyerahan atau menikahkan yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan kepada calon mempelai suami. Sedangkan kabul merupakan pernyataan kesediaan atau penerimaan mempelai laki-laki dari wali. Syaratnya yaitu yang melakukan akad harus sudah balik, antara ijab dan kabul tidak dapat dipisahkan, antara ijab dan kabul harus satu tujuan, serta calon mempelai wanita harus disebut dalam ijab kabul. Kemudian yang kelima ada mahar. Mahar disebut juga dengan nihla atau sadak, adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan pada saat pernikahan. Jumlah dan jenis mahar tidak ditentukan dalam Islam, tetapi disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Adapun syarat mahar yaitu harta atau barang berharga, suci, memiliki hak milik, dan jelas barangnya. Slide selanjutnya. Kemudian tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan. Secara yuridis, tujuan perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis dan psikologis kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta, kasih, dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan agama dan hukum yang berlaku. Adapun fungsi keluarga yang sakinah itu ada 3, yaitu yang pertama ada fungsi individual, terdiri dari yaitu untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah keluarga, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, menimbulkan dorongan kesungguhan dan menjalankan kewajiban mencari nafkah yang halal, dan melanjutkan keturunan. Kemudian yang kedua ada fungsi sosial, yaitu sebagai benteng moral bangsa dalam ruang lingkup yang kecil, serta sebagai lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga ada fungsi spiritual, yaitu sebagai motivasi atau dorongan dan wadah atau sarana dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi berikutnya yakni mewujudkan keluarga sakinah yang akan disampaikan oleh Chelsea Octaviani. Kepada Chelsea, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai mewujudkan keluarga sakinah. Dikatakan sakinah apabila suasana di dalam ketentraman dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan di antara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan, sehingga terbina dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga sakinah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu persiapan pernikahan. Adapun persiapan pernikahan, yang pertama, persiapan ilmu. Persiapan yang paling penting dari sebuah pernikahan adalah mengetahui tujuan pernikahan, seperti yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, yaitu persiapan mental atau psikologis menghadapi pernikahan. Persiapan mental artinya mempersiapkan diri untuk berlapang dada menghadapi segala kekurangan pasangan. Yang ketiga, persiapan ruhiyah atau spiritual. Menikah itu ibadah, oleh karena itu seluruh proses yang dilalui dalam pernikahan itu harus sesuai dengan nuansa ibadah. Yang keempat, persiapan fisik. Hal yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan tubuh kita untuk memasuki dunia pernikahan. Memeriksa alat reproduksi juga penting agar hindar dari hal yang tidak diinginkan setelah menikah. Yang kelima, itu persiapan ekonomi atau harta. Pernikahan merupakan peristiwa yang besar dalam hidup seseorang, sehingga dalam prosesnya dia yang cukup. Selanjutnya yaitu proses pernikahan. Yang pertama, memenuhi rukun dan syarat pernikahan. 2, mendaftar ke KUA. 3, prosesi akad nikah. 4, penandatanganan buku nikah. 5, disunahkan menyelenggarakan walimah al-ursi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu membangun keluarga. Sebuah keluarga harus memahami tujuan dibentuknya sebuah keluarga dalam Islam. Adapun tujuan membangun keluarga yaitu yang pertama mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan keluarga,
2. Mewujudkan ketentraman dan ketenangan. 3. Mewujudkan sunnah Rasulullah SAW. 4. Memenuhi kebutuhan kasih sayang kepada anak-anak. 5. Menjaga fitrah agar tidak menyimpang dari jalan yang salah. Tujuan keluarga tersebut dapat terwujud dengan upaya-upaya yang dilakukan. Yang pertama yaitu memiliki ilmu. 2. Saling mengenal dan memahami. 3. Memiliki kepercayaan kepada masing-masing pasangan. 4. Komunikasi yang baik dan keterbukaan. 5. Menjalankan kewajiban dan memberikan kebahagiaan. 6. Senantiasa menjalankan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hal lain yang perlu diketahui oleh seseorang sebelum menikah dan membentuk keluarga, yaitu harus mengetahui hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Adapun kewajiban suami, yaitu memberi nafkah lahir batin, memperlakukan atau menggauli istri dengan baik, lemah lembut, serta menjaga kehormatannya, dan mendidik dan membimbing istri. Selanjutnya yaitu kewajiban seorang istri, yaitu mentaati suami selama perintah suami itu tidak berlawanan dengan perintah Allah dan Rasulullah, serta berlaku setia kepadanya. Yang kedua, menjaga kehormatan keluarga, baik mengenai harta maupun dirinya. Yang ketiga, selalu menyenangkan suami dengan tingkah laku, sikap, dan penampilan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Chelsea yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi berikutnya yaitu studi kasus yang akan disampaikan oleh Ifki Nurfadil Yasir. Kepada Ifki, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian orang tua dan peranan orang tua dalam pendidikan anaknya. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah ayah ibu kandung. A. Hasanuddin menyatakan bahwa orang tua adalah ibu bapa yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan yang diterimanya dari kodrat. Selanjutnya. Kemudian, peran ibu dalam pendidikan anak-anaknya, yaitu diantaranya 1. Sumber dan pemberi rasa kasih sayang. 2. Pengasuh dan pemelihara. 3. Tempat mencurahkan isi hati. 4. Pendidik dalam segi-segi emosional. Kemudian, ada peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya yang lebih dominan, diantaranya yaitu 1. Sumber kekuasaan dalam keluarga. 2. Pemberi perasa aman bagi seluruh anggota keluarga. 3. Pendidik dalam segi rasional. 4. Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan. Dan ada cara mendidik anak dalam Islam, diantaranya yaitu 1. Mengajarkan tauhid. 2. Mengajarkan adab dan akhlak. 3. Mengajarkan ibadah. 4. Bersikap lemah lembut sekaligus tegas. Dan yang terakhir, bersikap adil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ifki yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya masih dengan studi kasus yang sama, yakni akan dipaparkan oleh Anissa Aulia Syafitri. Kepada Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan membagikan kisah Siti Narimah, penjual sayur buta huruf yang sukses bawa putranya kuliah ke Amerika Serikat. Setiap orang tua, apapun status sosial dan profesinya, selalu ingin anaknya sukses dalam kehidupan. Banyak orang tua melakukan berbagai upaya untuk menggapai kesuksesan anaknya. Terkait itu, ada kisah inspiratif yang bisa dijadikan tauladan, yaitu seorang wanita berusia sekitar 70 tahun yang menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau adalah Siti Narimah. Narimah adalah salah satu dari 32 orang tua dari seluruh Indonesia yang menerima anugerah kategori Orang Tua Hebat 2019. Anugerah ini diberikan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat atau Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud. Siti Narimah, wanita asal Aceh, termasuk orang tua yang dinilai berhasil mendidik,
mengasuh, dan menghidupi 7 orang anaknya. Siti Narima terbilang sosok yang tegar dan sabar dalam mendidik anak-anaknya. Ia membesarkan ke-7 anaknya seorang diri. Menurut cerita, Siti Narima atau biasa disapa Mak Cut, sehari-hari bekerja sebagai penjual sayur di Lampasi, Aceh Besar. Ia tidak sekolah dan seorang buta huruf. Mak Cut berperan sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Tanpa ada rasa lelah, ia membesarkan anak-anaknya untuk menggapai cita-cita dengan menjual sayur. Perjuangannya tidaklah sia-sia. 1 dari 7 anaknya kini sedang menempuh studi di Amerika Serikat. Ia bernama Aula Andika Fikrullah, manusia pasca sarjana untuk program Master of Science in Instructional Technology in the Hague University, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kegigihan Mak Cut inilah yang membawanya terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan Orang Tua Hebat 2019 dari Kemendikbud. Kendati bekerja sebagai penjual sayur, Mak Cut selalu mencari waktu untuk bisa menunaikan sholat wajib tepat waktu. Itu hebatnya. Dan menurutnya, di akhir sholat, dia tidak pernah lupa menyelipkan doa untuk anaknya. Niat yang suci dan tulus, biaya pendidikan yang halal, dan doa orang tua ternyata menjadi kunci keberhasilan anak Mak Cut. Kiat sukses Mak Cut bisa dijadikan pelajaran berharga. Mak Cut memang hanya seorang penjual sayur, tetapi kiat hidupnya untuk menjadikan anaknya sukses bisa menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Aulecia Fitri yang telah memaparkan materinya. Baik teman-teman, alhamdulillah materi dari kelompok kami telah selesai dipaparkan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memaparkan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.